Selamat malam, selamat pagi, selamat siang, kapanpun Anda melihatnya, kayak Agus Mulyadi. Kali ini Jogja Kertodingrat bertandang ke kota sebelahnya Loro Dado sih, kota Semarang ini saya di Temala Mangkang. Ya, tahulah ini gimmick ya, ini background saya janjinya juga tidak di Jogja maupun tidak di Semarang, tapi di Ciputat. Ini saya mendatangkan bintang tamu nih. Biasanya kan Hadi Suryono, ini saya biar penyegaran dari Semarang. Di Semarang bener kan ya Mas Dwi ya? Betul di Semarang. Dwi Putra Utomo Usman. Beliau ini software developer gitu ya, dan memang ceritanya ini menghasilkan ya. Yang penting kan menghasilkan gitu kan. Yeah. Di bermukim di kota Semarang karena mungkin ya bagus sih gitu. Semarang belum terlalu banyak ya kalau dibanding Jogja yang sangat crowded gitu ya. Yep. Betul, Pak. Ceruk pasar tersendiri Semarang tuh ya. Ya. Nah, dulu saya ketemu itu tahun 2017. Jadi selesai acara apa itu yang ada 2017 di FX ya. Ada acara di DX saat itu. Teman-teman ngumpul. Terus kita ngobrol-ngobrol. Ngumpulnya sih bukan di DX ya, ngumpulnya sih di FX ya, ingat di FX. Saya nyusul. Jadi sebenarnya saya tuh tanpa sengaja kenal Mas Dwi ini, terus kita punya project ya lucu-lucuan lah waktu itu. Ya, project lucu-lucuan. Depannya military L ya, lucu-lucuan gitu ya. Betul. Ngobrol, walaupun projectnya nggak jadi jalan, tapi kita tetap kontak-kontakan. Bahkan waktu ke Semarang juga sempat kita ketemu. Jalan kita memang agak berbeda, tapi masih nyinggung-nyinggung area kripto gitu kan ya. Masih ya sekarang ya? Masih gayeng gitu ya. Terus tapi memang ada jalan lain yang misalkan kayak saya lebih banyak di consulting management. Mas Dwi juga dulu waktu itu aktivitas siang harinya di Dompet Duafa, kalau sekarang di software development gitu ya. Development sekarang. Tapi Dompet Duafa udah enggak ya? Sekarang berarti fokus di software development saja. Sudah 2018 aku. Oh, berarti enggak lama dari kita nggak ngobrol tuh, ke Marahan. Terus dengan fokus ke development gitu ya. Hampir berbarengan dengan momen ini sih, momen apa itu kripto turun, nah itu posisi saya angkat koper dari Jakarta saat itu. Betul, memang banyak orang yang ketika crash itu terus kecewa, terus down, terus apa. Tapi kalau kita cari cara lain, cari jalan memutar gitu ya, akhirnya ketemu lagi gitu kan. Iya, seasonal lah. Akhirnya sekarang ramai lagi itu, tapi ya nanti aku cerita beberapa lah flow. Tapi totalnya cuan kan ya? Berarti itu tetap toh? Desember kemarin Mas. Desember kemarin aku sebenarnya jual, termasuk Doge aku tak jual Desember. Tapi sudah jual untung kan? Nah. Yunus Badi nggak usah menyesal. Poin lucu-lucuan aja itu, tiba-tiba diangkat. Betul. Ya Allah, terus hari ini turun lagi tuh. Hari ini tak cek, aku cuma bisa ketawa-ketawa aja. Iya. Dulu ya, aku ini, Mas Anton pernah ini, masih ingat ya? Dulu aku pernah jualan pulsa itu pakai Doge, nggak laku, Mas. Nggak laku, iya. Oh, dulu sempet ya? Jadi pulsa pakai Doge. Ada yang mau beli beberapa sih, tapi nggak rame. Cuma itu sebelum keluar aturan pengetatan itu, ya aku sempat bikin lucu-lucuan juga di beberapa grup Telegram itu jual pulsa pakai Doge. Ingat aku harganya itu 200 sampai 300 itu untuk kuota yang 4 GB apa berapa gitu. Sekarang cukup satu Doge semangatnya ya. Saat itu aja nggak pada mau gitu. Jadi sekarang dijual galon emas pun bisa itu ya. Kalau dulu Doge kan masih 40 rupiah itu. Sekarang betul. Ya sempat ada, saking semangatnya saat itu mau ingin mendukung cryptocurrency, ayo karena ini biayanya lebih murah saat itu Doge. Kalau Bitcoin udah mahal saat itu. Betul, walaupun sekarang ya secara relatif masih. Koin kita juga ya saat itu, koin kita juga tak jual. Ayo siapa yang mau beli pulsa pakai koin kita. Kita sempat membuat itu, nah. Oke. Nah, salah satunya koin yang kita buat itu berempat atau berlima itu. Waktu itu, ya. Terus kemudian aku terima Doge saat itu. Nah, itu lucu-lucuan. Nah, biasanya aku dapat ya selain beli ya dari main ini lah, game atau apa gitu, dapat Doge-nya udah. Sempat punya berapa ratus Doge, Mas? Banyak, Mas, nggak banyak. Nggak nyampe 1000 sih. Oh, nggak nyampe 1000 kan saya. Karena cuma buat main-main, habis itu beli sisa beli koin yang lain, nah sisa beli Doge. Dulu kejadiannya kayak gitu. Nah, habis itu kalau ada yang beli pulsa, nah sempat ada 1-2 orang beli, ya udah transfernya ke dompet Doge, bukan ke dompet yang lain karena biayanya saat itu mahal nih.
Berarti saya boleh bilang Mas Dwi ini mantan calon orang kaya gitu ya. Mantan calon. Iya, mantan calon orang kaya. Mantan calon orang kaya. Mantan calon orang kaya, iya betul. Tapi nggak perlu disesali karena memang kita sepakat sih bahwa ini rame-rame 2020-2021 terkait kripto ini baru banget. Maksudnya memang ini baru muncul tunasnya ya. Waktu kalau kita 2017-2018 kan ibarat masih di bawah tanah semua. Ya, lebih Kita hype lah. mau Sekarang hype-nya lebih rame. hype-nya rame gitu ya. Tapi belum pernah pada ngerasain dibanting. Belum pernah ngerasain dibanting gitu ya. Ini nih baru hari ini atau paling turun 20% atau berapa. Iya. Tapi kalau dulu tuh beneran dibanting turun banget. 75%. Tapi ingat betul. Jadi Bitcoin itu koreksinya 75% ya. Ibarat kita punya 10 juta itu tinggal 3 juta lah duitnya. Tinggal 3 juta. Betul. Habis-habisan dulu. Dan waktu itu posisi saya itu, ini mohon maaf curhat ya, pas miskin banget saya waktu itu. Kita kenal tuh pas miskin banget gitu. Ingat kan kita berdua gelantungan Kopaja ke Tanah Abang gitu ya. Tanah Abang. Itu jam pas aku di tenan gue. Gitu. Malah rekor kriptonan itu kan yo ya agak miris sebenarnya, tapi ya nggak menyesal sih. Akhirnya juga ketika sekarang balik gitu, terus saya balik dan sudah mendapatkan keuntungan dari situ gitu ya, walaupun nggak seberapa. Plus keuntungan sosial, jaringan saya berkembang luas. Plus keuntungan okupasional, jadi saya dapat kerjaan tuh salah satunya juga karena banyak nongkrong sama teman-teman kripto gitu. By produknya luas sekali dan nggak menyesal gitu. Okay. Nah, betul. Oke. Kebetulan kan waktu itu juga ada by produk, ada efek samping yang sebenarnya kurang menyenangkan mungkin ya. Ada satu project yang ya mungkin karena mismanagement atau bagaimana. Iya. Ini ingat yang patungan rig kan, patungan mining ya. Tapi kita nggak usah sebut merek lah ya, nggak usah sebut merek nih ya. Nah, apakah itu yang pengalaman itu yang membuat Mas Dwi sekarang jadi apa ya, notabene scam detektor gitu ya, kalau ada ini, wah aku ngerti ini arahnya nggak bener nih gitu. Bahkan sejak kita mau bikin koin dan proyek patungan rig itu beberapa itu sudah ini ya, polanya aku udah mulai nemu kan. Nggak paham ya. Karena itu kan kita 2018 kan tadi awal. 2017 itu aku udah nyoba-nyoba ke beberapa platform, ketemu beberapa ini sales koin dan beberapa yang di grup-grup lah, di grup dan Telegram. Nah, dulu rame airdrop dan macam-macamnya. Faucet, masih ingat nggak tuh Anton? Faucet itu dulu pakai Faucet. Juga rame Faucet. Kemudian dapat koin. Buat teman-teman yang nggak tahu Faucet itu apa, jadi dulu tuh bisa misalkan kita jalanin satu apps di HP, terus mencet itu dapat ini captcha. Mencet captcha itu dapat 0,00 sekian BTC, bahkan bisa BTC. Itu kalau di rupiah sekarang ya lumayan tetap sih, tapi sekarang kayak udah nggak ada lagi Faucet gitu ya. Nggak rame lah. Dulu aku pernah ngalamin itu. Jadi berangkat kerja di busway itu cekrek gitu. Dulu saya tuh diajari Faucet itu sama teman saya di stasiun Citayam, Mas. Jadi saya kenal, wah kayak ngopo kok anu. Rene bos, ini seru gitu. Sebelumnya diajari Faucet gitu, oh alah, gitu Faucet. Sebenarnya saya belain dari Judimara, naik kereta all the way to Citayam, itu kan hampir Bogor gitu. Ya minggu belajar Faucet, saking nggak ngertinya kripto gitu. Ya itu termasuk gini. Tadi yang saya bilang, Faucet is not a cryptocurrency lah. Yang jelas dia itu tidak dibangun dengan teknologinya. Dia hanya mengambil hype, tapi banyak yang saat itu bilang ini bukan kripto, ini hanya main-main lucu-lucuan aja, nebeng tenarnya, dan nanti ada beberapa juga yang lain itu muncul. Jadi memang ada pola yang harus dikenali dan sebagainya, blockchain dan sebagainya. Gini, saya mungkin awal kenapa tadi saya bilang gini, blockchain itu fondasi, Bitcoin, Ethereum, Doge juga yang lagi rame, Litecoin dan sebagainya itu produk yang dibangun dari blockchain. Nah, analogi sederhananya gini, Mas Anton. Jadi kayak kita lah pakai komputer gitu. Nah, kita punya PC, kita ada prosesor, kita ada motherboard, kita ada RAM dan sebagainya. Rangkaian itu blockchain, gambarnya blockchain. Sedangkan Windows, MS Office dan sebagainya, nah itu adalah contoh produk atau sistem yang berjalan di atas platform tadi ya, motherboard dan sebagainya. Nah, itu sama seperti dengan Bitcoin,
kemudian Doge, Ethereum, kemudian Cardano sekarang macam-macamnya itu. Nah, itu semacam itu gambarannya buat yang awam ya. Ini saya belajar menyederhanakan aja istilahnya buat nanti yang menyimak itu. Apa sih blockchain, apa sih cryptocurrency? Nah, sederhananya gitu. Dalam sehari-hari kalau teman-teman pakai komputer, nah prosesor, motherboard dan RAM dan sebagainya yang berkaitan itu anggaplah itu blockchain-nya. Kemudian OS Windows, Linux atau kemudian macOS dan sebagainya itu adalah operasi yang berjalan di atas sistemnya. Nah, itulah gambarnya. Nah, kemudian kita kenal ada Bitcoin dan sebagainya itu hal semacam itu. Nah, kemudian nanti akan ada beberapa nih orang yang ngaku-ngaku itu cryptocurrency, ngaku-ngaku itu atau crypto aset yang dibangun dengan blockchain bla 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 Pak Ibu bos gitu. Tapi itu bukan. Dia bahkan sama sekali nggak mengerti teknologinya, hanya numpang tenar aja sebagai sekedar merek. Sejatinya itu Ponzi. Dia hanya ngumpulin uang dari member, get member, diputar lagi, dibalikin, sampai jumlahnya gede, habis itu dia kabur. Oke. Nah, itu yang terjadi. Dan banyak beberapa hal yang lain itu, termasuk tadi saya kenapa kemudian bilang faucet itu bukan kripto, walaupun saat itu ramai juga ya. Tapi faucet itu bisa dicairin bener nggak sih, Mas? Kenapa? Yang faucet itu jadinya bisa dicairin bener nggak sih? Oh, sempat. Bisa beneran dicairin ya? Dicairin. Aku sempat bisa dicairin. Oke. Cuma itu tidak dibangun dari fondasi sistem yang kita bilang yang benar gitulah. Iya. Tidak ada blockchain di belakangnya ya, teman. Ya, itu sederhana. Dia bikin gamifikasi, terus mungkin sambil gamifikasi mungkin dia ambil data apa dari kita gitu juga kita nggak tahu kan. Iya, koin bisa lah bikin koin, tapi itu nggak pakai inilah. Kalau kita di blockchain itu ada namanya POW, ada POS itu Mas. Proof of work, ada proof of stake. Nah, semacam itu tidak terjadi gitu loh. Ya itu istilah agak rumit, cuma ya kita nggak akan jauh ke sana. Sesuatu yang tersentralisasi mengenali polanya, Mas. Mengenali polanya. Kita pernah dengar ada namanya BitConnect juga ya. BitConnect menarik nih. Nah, itu sama dia main Ponzi juga dan saat ini Doge masih Rp40, Rp30, Rp20, BitConnect saat itu udah naik tinggi ya. Dan rame diperdagangkan dan saat itu memang nggak masuk di Indonesia. Saat itu bitcoin.co.id atau sekarang Indodax, Luno pun saat itu dia nggak ada BitConnect dan transaksinya di luar, tapi membernya ada beberapa termasuk dari Indonesia yang promo gitu BitConnect. Mainnya skemanya pas saya pelajari itu Ponzi juga, ngumpulin member dan tiba-tiba satu hari tutup, nggak bisa diakses. Wah, ruginya berapa? Tadi aku udah nyiapin clippingnya kejadian BitConnect itu 2019 apa ya dia close tutup itu. Tiba-tiba tutup gitu ya. Habis itu wah ini membuktikan dari awal sudah wanti-wanti BitConnect ini scam. Membernya dari grup Telegram itu nggak pada percaya masuk saling hujat dari itu. Udah ini scam, enggak, BitConnect ini profit dan lain sebagainya, beli blockchain yang dibangun dengan sistem bla 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 gitu. Tapi mana dimainin nggak bisa. Mainnya member get member, nanti main komisi, referral dan macam-macamnya. Nah, oke, ini tinggal tunggu meledak aja dan benar kejadian akhirnya meledak kan. Itu contoh ya. Jadi ada memang pola yang teman-teman perlu tahu kalau dapat tawaran dengan cover cryptocurrency apapun itu. Nah, sekarang rame, OJK juga ngawasi itu. Teman-teman jangan mudah langsung percaya. Dalam arti gini, saya itu pernah tertipu atau sederhananya merelakan diri untuk ditipu gitu. Karena saya nyemplung dan saya setor koin, Bitcoin ya, bukan koin hewes-hewes itu, Bitcoin saya setorkan. Gitu. Ada satu pola saya setorkan ke sebuah platform penyedia dan kemudian dia akan mengembalikan return-nya itu dalam waktu singkat. Jadi sehari nanti tak kasih kamu 60% atau return-nya gitu. Jadi kalau saya setor saat itu sekitar 500.000 gitu atau mungkin 20% lah, 500.000 gitu Mas. Hari pertama saya dapat langsung balik modal, return-nya itu 100.000. Jadi hitungan saya nanti seminggu saya balik modal gitu. Wah, senang, saya dibayar kan. Biasanya gitu emang di awal-awal dibikin senang. Dibayar Mas, dikasih duitnya. Hari kedua masih dikasih. Wah, senang. Udah saya tambah modal. Tak tambahi lagi. Hari ketiga hilang Mas, enggak dibayar. Withdrawal enggak bisa. Jadi gini, skemanya withdrawal. Oke, aku withdrawal nih. Bener dibayar. Ada saldo sekian ke walletku, tak tarik ke Indodax lah. Masuk, Mas. Wah, bener. Tambah modal, nggak dibayar habis itu. Termasuk pokoknya yang awal tadi ya?
Ya, saya nyoba kayak gitu itu sampai mungkin 2 sampai 3 kali, Mas, untuk Enggak kapok menemukan ya? polanya. Berarti benar-benar sudah S3 gitu istilahnya kalau dalam dunia tertipu gitu. Iya, iya, iya. Termasuk di dunia digital lainnya, transaksi beli follower apa-apa bla bla bla, viewer, YouTuber itu sekarang saya juga sebenarnya udah ketahuan pola, Gitu ya. cuma di cryptocurrency ini agak sedikit ini karena memang dia pemainnya global dan anonim bisa karena kita nggak tahu identitas aslinya. Jadi tapi polanya kelihatan. Polanya kelihatan. Itu yang tadi saya cerita itu namanya hype itu ya. Hype itu bagian dari dia pengen ngasih return cepat dan sebagainya. Mungkin itu ya. Oke, saya mungkin langsung ke share beberapa ini ya. Enggak, Mas. Ini yang ditunggu-tunggu ini. Jadi oke, kita kenali ciri-ciri scam. Ciri-ciri. Oke, Oleh Dwi saya Putra Utomo Usman. Oke, Chrome-nya ini. Oke ya, masuk ya. Start present. Monggo. Oke, ini muka aku masih kelihatan nggak? Aku tak geser. Masih, malah lebih cetar nih karena orange. Oke, ginilah tak taruh aja bawah. Oke. Jadi inilah waspada scam di dunia cryptocurrency. Kemarin saya pas dihubungi Mas Anton itu memang oke Mas, aku mau cerita apa teknologi aku geluti cuma nggak ahli-ahli banget lah, tahu ya, tahu aja gitu. Kemudian tapi nggak begitu ini. Kemarin tak lihat wah materinya serem-serem nih itu. Apa tadi Jogja Crypto Diningrat ya itu. Wah, ini karena berbasis keilmuan. Nah, aku akan share atau kesempatan kali ini pengalamanku karena kemarin sempat rame. Ini baru-baru aja kan kemarin ada namanya Edinar Cash itu. Dan saya sebenarnya dengar Dinar itu udah lama, Mas. Sejak kita di Jakarta dulu udah dengar. Iya. Nama-nama ada juga seolah-olah dibawa ya berbau Arab itu kan jadi lebih terpercaya gitu ya. Tapi polanya Ponzi juga. Ini ya sosok syariah tapi nipu juga kan kadang. Jadi nggak percaya aku. Dan mungkin ini apakah Dinar yang dulu pas aku tahu apakah Dinar baru lagi. Tapi yang jelas kemungkinan sih ini yang lama ya. Karena membernya udah yang lama. Cuma ganti dulu huruf gede jadi huruf kecil gitu ya E-nya. Ya, itulah. Dan kemudian sudah saya ingetin beberapa kali juga, ini scam dan sebagainya. Nggak gini mainnya cryptocurrency, nggak gini mainnya blockchain, tapi nyatanya 350.000 member, gila. Betul. Dan saya pernah ketemu beberapa di antaranya ya sangat-sangat militan dan sangat yakin bahwa itu memang benar, memang syariah gitu ya, memang di tata kelolanya bagus gitu. Dan oh ya sudah, saya aku mengeyeli nanti malah keliru aku gitu kan. Nah itu. Jadi aku sejak pertama baca itu Mas, ngelihat polanya member-member mereka dan penawaran yang diberikan, Mas scam juga, tinggal tunggu meledosnya atau tunggu ditangkap polisinya aja. Ada kejadian akhirnya 2021 meledak kasus ini dan ditangkap ininya kan kasusnya. Nah ini contoh-contoh. Nah oke. Kenapa tadi aku bilang aku merelakan diri untuk tertipu? Ya tadi sebenarnya aku pengen biar bisa cerita teman-teman karena ada potensi besar di blockchain dan cryptocurrency ini jangan sampai tercoreng dari para oportunis yang suka nipu-nipu itu aja. Nah ini saya nggak rela istilahnya ada potensi besar kemudian dijadikan ini sesuatu yang kemudian menyimpang ini yang aku nggak mau gitu. Oke. Kenalan dulu. Jadi, ini foto verifikasiku di zaman 2000. Masih pakai bitcoin.co.id. Bitcoin.co.id. Veteran bener nih, veteran ini asli. Veteran ini ya. Ini di kantor aku minta tolong teman ya. Bitcoin.co.id. Itu masih di DD ya, di dompet duafa waktu itu ya. Benar-benar. Nah, oke. Iya, tahun yang kantor malah buka trading ya, enggak bener nih contohnya. Nah, gini. Jadi gini, aku cerita riset Bitcoin itu sejak 2015 sebenarnya. 2015 tahu, kemudian 2016 ngamati, tapi benar-benar bikin akun itu memang di 2017. Jadi 2016 itu aku belajar Bitcoin, saat itu Bitcoin masih 4 juta Mas harganya. Masih 4 juta. Saya tapi masuk tuh masih 6 jutaan lah. Nah, dengar itu 2015 ya belum begitu tertarik apa sih Bitcoin dan sebagainya. 2016 pelajari karena mulai ramai dibicarakan orang di beberapa forum ya. Forum itu mulai dibicarakan. Ya ngikuti tren, ngecek harga masih murah ya 4 juta ya saat. Tapi udah belakang tumpuan duit atau Mas? Kenapa? Belakang tumpuan duit atau apa tuh foto di belakangnya? Brosur, Mas, itu brosur. Brosur, tak pikir kalau di Mas Kanceng ya. Bukan. Dari Bitcoin 4 juta itu dalam posisi setelah crash. Itu setelah crash, Mas. Jadi 2014, 2015 itu kan ada crash ya. Nanti ada cerita itu, Mt. Gox itu turun. Bitcoin saat itu udah sempat tembus Jepang ya. Juta. Yang di exchanger tiba-tiba kehilangan gitu. Nah, saat aku masuk dalam kondisi dia sudah crash itu. Aku pelajari 2016 itu, oke ngikutilah
Tapi benar-benar buka akun itu 2017 ya ini akunnya. Karena kejadiannya agak lucu sih. Karena ya aku pengen belajar, masih mempelajari karena belum begitu yakin. Tapi saat itu gini ceritanya, aku kalau belanja ke luar negeri, bukan ke luar negeri, di situs-situs luar negeri maksudnya. Situs-situs luar negeri itu nggak pakai kartu kredit kan? Aku pakainya saat itu Neteller. Kalau ada yang pernah dengar namanya Neteller, ya. Forex ya. Jadi itu biasanya dipakai untuk judi ya, Neteller kan? Forex. Kalau betting. Forex. Oh, Forex, oke. Iya, namanya gitu mas. Nah, tapi saat itu dia punya produk namanya virtual credit card. Nah, Neteller itu punya virtual credit card, jadi kita deposit ke e-walletnya Neteller, kemudian nanti kita akan dapat virtual credit card basisnya Mastercard, ada nomornya, dan itu bisa digunakan untuk verifikasi PayPal. Nah, aku sebenarnya butuh saat itu kayak gitu. Butuh untuk itu. Jadi bikin PayPal, dan ini mas, beli tiket online. Kalau pas mau lebaran, kan dulu, ini pengalaman Pak, beli tiket itu hanya bisa pakai credit card kan. Dulu ya, sempat ya. Iya, dan dulu platform ini online travel agent hanya bisa, kalau jam malam itu jam 12-nya itu mas, tanknya itu dia nggak buka transfer bank, bukanya hanya credit card, karena harus segera dikonfirmasi. Nah, ya itu 5 tahun yang lalu tapi masih cukup banget gitu ya, padahal ya cuman ya 5 tahun yang lalu kira-kira itu kan. Jadi karena apa ya, inilah biar pembayaran nggak jeda, dia hanya terima virtual credit card yang bisa terkonfirmasi langsung ya. Kalau sekarang mungkin udah rame GoPay dan sebagainya, itu bisa jenis itu. Jadi langsung real time. Kalau yang nggak dapat slot langsung dikasih, yang nggak dapat slot ya wis ketinggalan tiket. Nah, saat itu aku pakai Neteller selain buat PayPal dan transaksi luar negeri yang lain, itu memang pengalamanku beli tiket lebaran saat itu. Wah, dapat jam 12 malam begadang, dapat. Nah, ceritanya Neteller habis itu 2017 itu mematikan fitur virtual credit card-nya, sehingga aku harus cari alternatif lain. Nah, saat itu carilah aku ketemu platform penyedia lain, dan dia depositnya bukan menerima rupiah. Dia depositnya dengan Bitcoin. Bitcoin dikonversi sebagai alat transaksi, jadi virtual credit card untuk bisa belanja. Nah, saat itu oke. Ya wis, aku mumpung udah mempelajari, aku sekalian aja beli Bitcoin. Untuk kemudian belinya di bitcoin.co.id ini atau Indodax sekarang, tak transfer langsung mas, keluar, ke wallet luar. Jadi memang beli untuk ditransfer keluar saat itu. Beli kecil sih, nggak banyak saat itu, mungkin 100.000 atau berapa. Hanya untuk membuktikan ini platform benar atau enggak. Oh, dan ternyata benar, aku kirim saldo Bitcoinku masuk dan bisa digunakan untuk transaksi. Oh, ya udah. Singkat cerita, kan aku beli berapa ratus ribu tadi ya kan, dikit dulu, nggak berani beli banyak. Nah, tak kirim pun kecil mas, nggak kecil juga. Terus ada sisa di ini Bitcoin Indodax lah, ini sekarang Indodax gitu, ada sisa. Kok tak cek dulu VIP nyebutnya kalau dulu ya. Kenapa? VIP. Zaman dulu orang nyebutnya VIP. Ya VIP Bitcoin. Nah, ada sisa, kok harganya naik terus gitu. Kok naik? Jadi hari ini cepat, besok pagi tuh tiba-tiba naik cepat. Wah, oh ternyata volatilitasnya begini tinggi. Oke, habis itulah baru aku kemudian mempelajari lebih dalam, karena udah telanjang nyemplung gitu ya. Nah, nyemplung wes macam-macam lah, itu kenal di grup-grup macam-macamnya. Nah, dan tadi mulai ditawari invest aneh-aneh. Ini aku mulai pasang ini nih Indra ke-6. Ini scam apa enggak? Karena saat itu rame Bitcoin, penipuan juga banyak. Nah, saat itu kemudian ya ada beberapa nonton film dan sebagainya, akhirnya kemudian ini aku flashback dulu ya, kembali ke flashback. Ini kejadian Mt. Gox ya. Mt. Gox itu platform exchanger Bitcoin yang gede di Jepang saat itu. Dia sebelum Coinbase namanya muncul, awalnya dia jualan buat game ya, tapi kemudian dia menerima Bitcoin untuk diperjualbelikan di platform itu. Nah, teman-teman kalau lihat di grafik itu Bitcoin sempat naik ini sampai 1.000 tembus gitu, orang nambang Bitcoin langsung dijual harganya segitu, tapi kemudian crash dari 1.000 ke 200 mas. 1.000 USD ya, turun ke 200. Seperlimanya gitu ya. Iya, itu crash. Karena apa? Saat itu Mt. Gox gara-gara Mt. Gox orang nggak percaya semua. Wah, gitu berarti tipu-tipu hilang kan. Padahal ya karena Mt. Gox bukan berarti seluruh komunitas Bitcoin gitu semua gitu kan ya. Ya, karena dulu exchange-nya paling gede di situ semua, seluruh dunia transaksinya di situ. Nah, oke. Itu Mt. Gox crash ya. Crash 2014 kasusnya rame, saat 2013 mulai masih rame, 2014 crash itu
Nah, aku masuk belajar sekitar tahu itu pertama 2015, jadi setelah kejadian Mt. Gox sebenarnya. Kemudian 2000 ya akhirnya kasusnya pun sampai kemarin masih rame, balikin modalnya ke para ini nasabahnya lagi nanggap semacam itu masih berjalan. Nah, tapi ini kejadian lain lagi. Ini kalau pernah ini namanya BTCA, Mas. Ingat nggak? 2017 bulan Juli itu BTCA ditutup sama FBI. Karena apa? BTCA ini exchanger juga. Ya dulu rame mungkin ada kita kenal ada Polonix, Bittrex. Polonix waktu itu, Bittrex Kraken masih. Lah, paling gede Kraken Polonix ya, atau Mas? Kenapa? Polonix itu masih ya sekarang ya? Masih. Oh, masih. Tapi memang kalah sama Binance. Sekarang Binance kalah sama Binance. Sekarang semuanya dari Pak Binance. Kraken ya Binance juga mulai ada tapi nggak seramai sekarang lah. Cuman dianggap ya itu cuman exchange Cina itu, padahal ya calon gede gitu. Ya Kraken yang dulu gede Mas. Amerika koinnya banyak itu Kraken kan. Nah, tapi Kraken kemarin tak cek kan, Kraken sekarang udah kalah nih sama Binance juga. Nah, tapi ada satu lagi itu namanya BTCA. Dia exchanger juga, nggak begitu gede Mas BTCA itu. Nggak begitu gede, tapi orang bikin akun di sana nggak perlu verifikasi identitas. Nah, ini yang kemudian disalahgunakan untuk menggambling transaksi ilegal, jual beli narkoba dengan menggunakan Bitcoin. Yang terjadi di pasar gelap dan macam-macam saat itu kasus. Nah, diindikasikan saat itu mereka buka akunnya di situ, kemudian muter-muter duitnya di BTCA namanya, platform exchange-nya BTCA. Karena tadi syaratnya bikin buka akun di sana, punya wallet BTC itu, ke Bitcoin, itu dia nggak perlu verifikasi identitas. Jadi identitasnya anonim. Nah, setelah kejadian 2017 yang ini, oke ditutup, exchanger itu mulai ada pengetatan kebijakan. Betul. 2018 itu harus verifikasi identitas. Akhirnya saat itu aku punya akun di Polonix, Bittrex, nggak sampai Kraken sih aku saat itu. Kraken bikin Kraken bikin juga, sorry, tapi belum pernah deposit maksudnya. Itu harus verifikasi identitas pakai paspor dan lain sebagainya. Ada pengetatan. Saya ngerasain itu si Bittrex waktu itu juga ya rumit. Banyak banget gitu ya. Ya, US government mengharuskan stop dulu semua, nggak boleh terima nasabah baru, akun baru, yang ada harus verifikasi identitas. Nah, termasuk dari Indonesia saat itu nggak bisa bikin ya. Ditangguhkan harus verifikasi identitas. Itu semakin pengetatan. Jadi Bitcoin semakin masif dikenal, tapi pemerintah saat itu juga meregulasi, pemerintah di beberapa negara harus orang yang bikin akun harus ada KYC-nya, know your customer lah. Jadi harus tahu termasuk di Indonesia juga ya. Berarti kemarin itu yang dana bansos dia menggunakan salah satu exchanger di Indonesia, berarti kan nggak update ya. Jebul ada verifikasi KYC, jadi konangan juga akhirnya kan. Iya. Makanya sekarang kalau VIP kan sejak awal harus verifikasi identitas. Makanya saya tunjukkan foto tadi di awal itu menunjukkan bahwasanya memang kalau buka akun di Indonesia itu harus verifikasi identitas. Jadi kalau digunakan untuk kejahatan pun bisa di-tag. Makanya bisa kemarin dilacak. Ya, ini ya, bosnya Indodax kan sempat dipanggil ke ini ya gara-gara ada kasus ini ya yang Jiwasraya atau apa itu karena ada beberapa indikasi di-convert ke ini cryptocurrency ya. Itu bisa kalau kerjasama yang bisa di-track karena dari awal dari Indodax atau VIP Bitcoin masa lalunya VIP itu sudah declare kami nggak mau menerima transaksi cuci uang dan kriminal dan kami akan welcome ketika ada permintaan untuk investigasi. Ada istilahnya lawful interception. Jadi seperti itu memang pemerintah berhak langsung intercept, lihat dalamnya gimana, dan langsung bertindak tuh boleh gitu. Boleh, dan itu sah-sah saja gitu dan boleh. Nah kalau BTCI ini, dia nggak ada itu. Dia siapapun boleh bikin akun, boleh bertransaksi ke situ dan ya, yang kejadian saat itu memang digunakan di beberapa transaksi inilah Mas, dark web lah. Di dark web. Underlying-nya Bitcoin saat itu kuat kan salah satunya memang diindikasikan digunakan untuk transaksi di dark web itu, untuk transaksi ilegal. Nah itu suka nggak suka itu yang kejadian di masa-masa itu. Jadi rame, kita mungkin ada pernah dengar kasusnya Silk Road saat itu, Jalan Sutra, kemudian ditangkap juga orangnya. Akhirnya dihukum seumur hidup ya, yang pendirinya Silk Road itu. Ya, ada vonisnya. Aku agak ini ya, Alex Ross atau siapa itu. Vonisnya aku nggak ngerti, tapi pas dia ditangkap sampai kemudian para pendukungnya bikin petisi ya, aku masih ngikuti lah saat itu Mas. Nah, itu kejadian. Karena memang ya habis itulah Bitcoin. Nah, ini kan buat transaksi kejahatan dan macam-macamnya. Di Amerika memang agak keras sih. Jadi kalau saya lihat di film-film pun yang terbit sekitar tahun 2018-2019 bahkan itu pencitraannya benar-benar suram Bitcoin itu karena ya itu
pemerintah Amerika tuh keras gitu ya. Nah, kalau ngikuti serial Mr. Robot itu salah satunya ya. Aku nonton Mr. Robot. Nah, saat itu ramai Bitcoin lah. Itu serial. Jadi itu menemaniku mempelajari Bitcoin soalnya serial itu. Mr. Robot itu sampai kemarin tamat ya. Tahun lalu ya tamatnya itu. Nah, itu dari Bitcoin, dari teknologinya yang di macam-macam yang ditransaksikan. Ya karena dari awal episode pertama dia udah ngupas ini ya, Tor dan sebagainya. Nah, ya tadi aku cerita dark web kan harus bukanya dari Tor itu dah. Transaksinya pakai Bitcoin dan sebagainya. Nah, itu terjadi dan aku sempat ngintip juga wujudnya dark web itu kayak apa. Oh, gila banget transaksinya kayak gini. Nah, itu kejadian. Dark web itu bisa beli nggak apa? Misalkan beli cireng di situ nggak bisa ya? Cireng yang bikin fly itu banyak. Nah, itu kejadian di luar negeri terutama US ya. Nah, itu salah satunya BTCI. Ini aku ingat ditutup. Nah, oke, saya lanjut. Ini 2018 ada kasus Nice Hash, Mas. Mungkin nah ini platform kesayangan kita juga untuk mining saat itu ya sebenarnya. Jadi jebol, ini mining pool ya Nice Hash ini ya. Nah, jebol dihack. Ini kemarin, tapi akhirnya dipulihkan ya. Ini ada aku screenshot repayment-nya. Akhirnya ini jadi 2018 itu bubble-nya Bitcoin itu crash gara-gara katanya Cina mau Imlek, jadi orang udah jual. Habis itu ada kasus ini, Nice Hash kena hack, itu jadi 4.000 BTC kan? Ini ya awalnya Urban Legend kalau Imlek bakal turun. Sampai sekarang juga banyak yang percaya Imlek bakal turun lah. Kemarin Imlek malah munggah betul, gitu, naik kenceng gitu. Malah kenceng. Aku ngamati Imlek tahun ini turun tuh. Ini anomali ini. Turun ternyata malah makin kenceng. Jadi sebenarnya gara-gara ini ya, kebetulan kasus Nice Hash ini pas mau Imlek 2017 gitu ya. Ya, apanya bertubi-tubi Mas antara Imlek, Nice Hash kena hack itu akhirnya drop. Pas barengan aja gitu ya. Sampai ini Mas, kan 75 juta atau berapa itu harganya masih turun gitu. Ya wes akhirnya saat itu aku jadi hodler apa istilahnya itu sekarang. Pokoknya tahan. Aku nggak jual Bitcoinku, aku punya Bitcoin saat itu mah nggak tak jual, turun bodoh amat, tak tinggal, tak tutup laptop, nggak trading lagi memang saat itu. Nggak trading. Terus terang drop itu nggak trading, tak tahan. Karena saya percaya dengan teknologi ini suatu saat nilainya akan balik lagi. Dan kenapa aku bilang gitu? Karena memang saat itu Mas Anton, aku udah cerita dulu juga saat itu, ini naiknya kecepatan nih. Agak nggak wajar naiknya itu saat itu sampai 300 juta. Aku beli di angka Bitcoin itu 330 lah. Aku beli nambah posisi. Jadi udah trading untung tak jual, oke buat jajan, liburan dan macam-macamnya. Akhir tahun biasa, Januari aku beli lagi dalam posisi saat itu udah 330 juta. Harganya aku beli beberapa lah nambah posisi. Itu crash sampai 75 juta harganya. Gila aja saat itu. Tapi oke, aku percaya Bitcoin akan balik lagi harganya. Entah berapa tahun, oke aku hold aja. Koin-koin yang lain nggak jual. Doge nggak tak jual. ETH nggak tak jual. Ethereum juga nggak tak jual. Semua nggak tak jual, tak tahan. Oke, aku tinggal tidur aja, ngerjain yang lain. Karena saat itu udah mulai running bisnis ya wis tutup mata dulu. Tapi masih ngikutin perkembangannya lah, masih ngikuti update-nya. Tapi memang harganya nggak pulih. Udah pulih itu memang baru bulan Desember tahun lalu, Mas. Jadi praktis ada sekitar aku nunggu 2 tahun. 2 tahun harga mulai merangkak naik lagi. Jadi oke, aku kemarin Desember wes keluar dulu lah, nanti ngamati lagi. Mumpung ada kesempatan dikasih jalan buat keluar. Walaupun habis itu naik ya, tapi nothing ya aku ambil keluar dulu, nanti ada rencana yang masuk lagi, dan akhirnya aku kemarin masuk lagi. Jadi buat teman-teman yang rencana trading atau memang mau menekuni trading Bitcoin itu penting punya pekerjaan lain. Jadi ketika misalkan turun, nggak gatel pengen jual, udah tinggal kerja lain aja. Not full time trading lah. Jadi full time trader itu nggak recommended ya. Mending tetap kita harus punya kerjaan lain, punya sesuatu untuk mengalihkan perhatian kita supaya nggak setiap saat hanya cek HP aja. Iya, enggak. Iya, dari dulu juga gitu sih, Mas. Aku trading ya sekitar tadi 2017 itu November Desember lah. Wah, lumayan nih, enak nih. Bahkan berani pakai duit dari peer to peer aku saat itu. Ekstrimnya saya gitu ya. Serius. Ini not recommended lah, sangat tidak recommended nih. Enggak, itu nggak direkomendasikan. Tapi dalam konteks nyali atau portofolio risiko saya pernah dalam posisi nyilih P2P. Trading itu dari duit peer to peer. Kalau saya waktu itu minjem adik saya. Ini mungkin adik saya nanti nonton. Jadi pinjaman juga. Dan itu ya memang not recommended. Jadi saya baliknya jadi agak lama. Bukan untuk diikuti. Sekali lagi ini bukan untuk diikuti. Dalam konteks bicara kenapa se ekstrim apa portofolio risikonya, saya berani itu karena saya percaya dengan teknologinya saat itu. Dan itu di koin utama, bukan ke koin micin ya, jangan koin micin ya. Jadi ke Bitcoinnya memang tak pakai, taruh di ini, dan beberapa koin turunan yang ada teknologinya aku
ya termasuk Ripple sih saat ini masih jadi primadona. Karena aku tahu tren, oh ini masih naik, ya udah aku. Tapi bukan jumlah gede, Mas, jumlah receh lah. Tapi dalam konteks aku kan butuh validasi transaksi, ya wis ada duit. Ini buat apa ini? Ya wis taruh aja. 50% itu nggak sampai seminggu lah saat itu. Oke. Nah, tapi itu bukan untuk direkomendasi untuk diikuti karena terlalu beresiko. Kalau sekali drop. Teman-teman kalau mau pilih koin, nanti di materialnya nanti Mas Anton bisa koin lain. Tapi pastikan teman-teman kenal koinnya, jangan hanya ngikut kata orang. Ya, mungkin terkait Orang dengan video yang teman-teman beli sebelumnya itu ada kelas-kelas koin. Jadi memang Bitcoin nomor 1. Memang dia secara market cap paling gede. Memang volatilitasnya cukup terkendali sekarang ya untuk kondisi sekarang ini. Terus yang layer 2 itu ada Ethereum, Polkadot, Cardano, layer 3-nya itu ada yang koin-koin DeFi gitu. Mungkin ada di video sebelumnya. Itu. Nah, Mas Dwi ini sudah membuktikan, sudah nyobain yang top tier sampai yang micin, masuk dengan dana sendiri maupun dana P2P juga pernah gitu ya. Pernah, luar biasa. Dan sengaja telah menceburkan diri dalam beberapa kasus scam. Nah, ini catatanku di sini ya. Kasus di atas tadi itu bukan scam ya. Tapi itu salah satu cerita dari dunia global. Itu bukan scam yang tak ceritain tadi. Itu nyata scam. Tapi ya pas transaksi kita pas bisa aja gitu ya. Tapi itu bukan scam. Bukan scam yang mau tak ceritain ya. Scam ini beda lagi ini ya. Scam itu yang kayak gini nih, baru aja kemarin. Ini exchanger di Turki kabur. Ini aku ngiranya ini habis kabur ini $2 miliar ini bakal crash lagi, Mas. Oh, ternyata nggak crash. Nggak crash ini. Masih kalah sama kejadian Mt. Gox kayaknya bikin isunya sekarang ya. Lebih apa ya? Pasar tuh nggak gampang masuk angin ya. Ada apa dikit kalau itu kan isu dikit langsung turun. Nah, ini sekarang ini orang Turki kabur bawa duit nasabahnya. Ya kayak kalau ada di Indonesia exchanger tiba-tiba kabur gitu lah. Itu kejadiannya semacam itu. Ya di Indonesia ada sih ya, tapi jadi yang orang-orang Turki Mas yang bikin akun di sana duitnya Bitcoinnya udah pasti hilang kan. Nah itu karena ini swasta ya. Oke, nah ini tadi udah kita singgung ya. Edisi cash, dinar coin cash. Nah, itu edisi cash. Uang 1 triliun Zimbabwe ini ada jadi. Ini 1 triliun dolar Zimbabwe sidik loh jane. 1 triliun dolar Zimbabwe. Dikit. Makanya ini marak juga di Indonesia. Tadi saya baca beritanya itu 350.000 membernya, gila aja. Ketipu segitu banyak orang. Nggak tahu ini budaya Indonesia itu pengen kaya cepat tapi ada macam-macam. Aku tadi baca ada Lucky Base Coin atau apalah LBC itu PNS pesertanya. Tapi barusan diangkat lagi sama Kumparan atau apa tadi? PNS banyak ikut. Iya banyak ikut PNS. Dan wong pinter ya sekolah kabeh ya PNS toh. Nah, tapi ini Mas. Ciri-ciri orang yang mudah terjebak scam itu pertama gini, dia maunya ongkang-ongkang kaki dapat duit. Oke. Kalau dapat gede pula rate-nya, jadi lebih gede dari deposito atau dari surat inilah suku atau SBN itu lebih gede dari situ. Aku modal sekian dapat apa balik. Nah, habis ya itu ciri khasnya. Pengen kaya cepat tapi nggak mau kerja keras gitu. Paling nggak mau riset dulu gitu ya. Ini risikonya seperti apa, caranya bagaimana, gitu, backgroundnya gimana gitu. Nah, terus ini BitConnect sama hampir mirip dengan edisi cash tadi. Dia tapi skala internasional. BitConnect juga sama. Ini scam terbesar cryptocurrency saat itu ya di 2018 ya saat itu. Aku udah balik 2008 pokoknya kejadiannya itu langsung dalam 1 hari langsung drop, nggak bisa diakses itu, setelah tutup nggak bisa ditransaksikan, pemiliknya kabur. Koin ada tapi nggak bisa dijual. Pun dijual harganya drop gitu. Nah, exchanger-nya ini. Kenapa? Ini nggak koin bukan di mining ya, ini mainnya member get member lagi juga, Ponzi juga itu yang kemudian kejadian. Oke. Nah, ini aku yang tadi tak cerita itu Mas, aku masukin Bitcoin, dapat return dibalikin, dapat bagi hasil. Nah, ini namanya High Yield Investment Program. Ini teman-teman perlu waspada juga di luar sana, di grup-grup banyak yang nawarin skema ini. Jadi gini, kita ini 600% setelah 1 jam. Ini monitor ya, ini ada paying masih membayar, ada yang udah nada ini not paying. Ini monitor ya Mas, ini monitor high yield yang beredar. Jadi dulu aku nyoba gini, tak cari yang paying. Nah, aku coba masuk, aku coba deposit.
Oh, enak Mas, karena tadi aku curiga, tapi karena agak greedy juga, ini kejadian juga. Tadi aku cerita, oke lah nambah segini. Wih, dibalikin. Wah, kalau nambah segini nanti baliknya segini. Wah, cepat kaya nih aku gitu kan. Saya Sebulan pikir tambah Anda bisa gede. sudah pengalaman dan terus ini jebakan Batman Ini nih. pas pertama Mas. Pas Gak bakal pertama kenal kali. lagi nih. Pertama kali aku dikasih tahu orang ada namanya Hayib. Coba aja Mas masuk Hayib, cepat nanti dapat Bitcoinnya. Apa sih Hayib? Oh, ini dikasih linknya aku saat itu. Linknya ini Mas. Oh ya, aku nyoba. Daftar. Oh, perusahaannya legal, Mas. Karena aku sempat ngecek ke ini di luar negeri ya, ke departemennya yang ngurusi apa ya, Kemenkumhamnya lah, contohnya gitu di negara itu terdaftar memang, Mas. Ada dokumen legalnya. Tapi habis itu aku baru tahu ternyata bikin perusahaan di luar negeri itu serumit di Indonesia. Jadi semua orang bisa bikin perusahaan gitu. Ini benar Mas. Jadi saya kan juga sedang mendalami konsultan manajemen gitu ya. Jadi banyak perusahaan yang menjual sertifikasi itu katanya dari luar negeri. Itu justru malah kurang terpercaya. Justru lebih terpercaya kalau yang berbasis di Indonesia. Karena kita paling nggak tahu kantornya di mana, siapa orang di belakangnya gitu. Kalau ada apa-apa bisa laporin ke polisi. Kalau di luar ada penipuan, kita mau lapor ke siapa? Mau lapor ke Interpol ya sopo kowe gitu kan. Sopo kowe, nah gitu. Nah, aku ngecek, wah ini ada nih, tak download sertifikatnya ada di situs resmi pemerintah. Ini .gov ya, .gov. Ya, .gov apa bla 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 negara itu ada yang perusahaan itu. Tapi operasinya kayak gini modelnya. Ini juga scam juga. Jadi High Yield Investment Program tadi aku cerita dia menawarkan bagi hasil dalam waktu singkat dan ratingnya gede. Jadi aku hitung seminggu aku balik modal Mas. Wah Bismillah gitu. Masukin modal gede lagi. Bagian gaji masukin gitu. Tabungan. Habis itu hilang Mas. Nggak dibayar. Hari ketiga nggak bisa di withdrawal. Hari pertama masih bisa. Hari kedua bisa. Hari ketiga nggak bisa. Oke lah. Aku belum percaya. Ini mungkin dianya yang nipu ya. Oke. Aku kedua kali Mas. Coba lagi. Ganti. Hari pertama sama dibayar Mas. Hari kedua masih dibayar. Hari ketiga udah nggak bisa dibayar. Hari keempat nggak bisa dibayar. Kirim-kirim ke customer support udah pasti nggak dibalas. Sungguh langka ini orang yang sudah tahu kayaknya gue ketipu nih. Coba lagi. Tidak iya nih. Jangan-jangan emang dia yang nipu. Aku polos ini jangan-jangan ada perusahaan lain. Sama aku riset Mas. Ini perusahaannya beneran ada Mas. Beneran ada Mas. Itu aku percaya. Nah, singkat cerita, aku nyoba lagi yang ketiga, tapi jumlahnya kecil kali ini. Nggak segede yang dua pertama. Jumlah kecil. Tak buktikan. Ini kalau polanya kayak gini lagi, oh berarti fix Hayib itu skema scam. Nah, itu aja. Jadi, oke, benar. Dapat, Mas. Hari pertama selalu begitu. Bisa di withdrawal. Aku ingat betul, aku withdrawal saat itu posisi pas lagi nggak di Jakarta. Di kunjungan ke daerah saat itu di pulau ini, di Rote saat itu, nggak ada sinyal, aku bisa withdrawal, duit masuk ke VIP. Wah, bener ini. Tapi sama lagi, hari kedua ini udah nggak bisa ditarik. Ada lebih cepat. Nah, oke, berarti fix. Hayib itu skema mainnya kayak gini. Dia menawarkan fixed return dan dia asumsi akan setiap hari akan ada orang baru yang awam dan dia baru tahu Bitcoin dan sebagainya. Jadi Hayib ini ceritanya memang bukan hanya Bitcoin ya, Mas. Ada yang duit dolar dan sebagainya. Tapi memang yang saat itu aku tersasar itu memang Bitcoin mainnya, ditanam, dapat return, oke. Dan ini bisnis scam di internet yang nggak pernah mati, Mas. Sampai sekarang masih ada. Tadi aku cek juga. Masih ada yang jual platform website Hayib. Jadi kita bisa bikin website sendiri. Bisa numpang di sini ya. Jadi kayak hosting untuk tipu-tipu gitu ya. Mengkhususkan diri gitu ya. Hosting untuk tipu-tipu. Nggak tahu juga kenapa ini dilarang ya. Bisa hosting pakai domain ya. Nah, di luar mungkin ada penyedia yang ngasih khusus gitu ya. Kalau mau tiba-tiba ngumpul di sini. Hati-hati kalau ada nawarin kayak gini, jadi deposit, kemudian ini nih, 20% daily for today adalah itu udah pasti scam. Iya, apalagi sekarang ini dengan adanya mungkin kalau dulu yang kenal cryptocurrency itu di Indonesia paling hanya 1-5% ya. Kalau sekarang saya yakin sampai lebih dari 20% udah kenal gitu. Nah, membernya kan 3 juta. Di Indodax ya? Ya, 3 juta. Itu belum yang di exchange lain. Belum apalagi rekeningku, Pintu itu rame loh. Mereka semua itu sekarang lagi kewalahan untuk KYC. Karena banyak banget yang baru kenal, baru masuk. Bisa bikin di akun 3 itu ya, 3 itu. Plus juga memang banyak yang baru. Jadi lingkaran saya, teman-teman saya tadinya bahkan mencemooh itu sekarang mulai. Sekarang udah pada ini. Dia caranya gitu. Iya. Oke, ini loh Mas gitu.
Iya, ini efek corona sih. Ini efek COVID. Efek corona, efek berkah lah kalau saya bilangnya berkah corona. Tapi juga sisi lain juga artinya teman-teman perlu mulai mewaspadai ya ketika ada. Iya, makanya aku usul ke Mas Anton untuk materi scam dulu, Mas. Jadi materi jangan, ini, iya. Jadi pola-polanya itu sama. Ketika kalau ada daging itu serigala pasti langsung siap-siap menerkam gitu ya. Ya, jadi kripto kok skemanya bukan trading atau tradingnya bukan kita yang melakukan sendiri, tapi nitip dana trading misal itu udah sama aja. Jadi atau member get member skema Ponzi, ngajak orang nanti join, nanti kamu dapat bagi hasil sekian, nah itu juga sama. Karena skemanya nggak gitu, mining dari cryptocurrency ya ditambang atau pakai token dan sebagainya itu ada polanya dan nanti teman-teman bisa ngikutin nih materi-materinya yang dibawakan Mas Anton itu ada pola-pola yang benar itu gimana sih cryptocurrency. Nah, aku hari ini bicara yang tipu-tipunya aja. Yang tipu-tipu dulu. Oke, nah, ini ciri-cirinya nih. Kelihatan kok. Pertama, teman-teman kalau ditawari cryptocurrency kok skemanya Ponzi atau piramida, member get member, nanti kamu ajak 2 orang, 3 orang dapat ini, atau kamu ajak orang dan dapat bagi hasil rutin setiap bulan ini, udah itu pasti scam. Tinggalin kayak gitu. Udah itu pasti scam. Aku yakin saya, teman-teman nggak usah mengulangi kesalahan yang sudah saya buat gitu, udah kelihatan gitu. Ya MLM, ya dulu saya juga pernah ikut MLM, tapi ya itu produknya real, tapi kalau hanya muter duit udah pasti scam. Nah kemudian ini menawarkan fixed return, angkanya fantastis ya, siapa yang nggak mau Mas 20% sebulan bisa lebih gede dari dividen perusahaan tambang bahkan. Artinya ketika dibandingkan kita trading sendiri pun nggak ada yang bisa menjamin fixed return ya. Bisa jadi fixed loss, bisa jadi loss gitu kan. Ada potensi lossnya Mas. Ada lossnya gitu. Jadi trading itu nggak melulu untung. Makanya kalau kita ada yang menawarkan fixed return ya pasti apalagi itu. Skemanya nitip dana gitu. Betul. Bukan kita yang ngelola ya. Bukan kita yang ngelola. Jadi kelola dana sendiri, lakukan riset sendiri. Beli koinnya bukan di exchanger ya, beli koinnya di komunitasnya mereka doang, itu udah pasti curiga aja. Pasti curiga. Jadi gunakanlah exchanger yang memang resmi. Ya resmi. Memang agak susah. Terus terang di exchanger karena mereka lagi kawalan pengenalan nasabah KYC, daftar baru itu agak susah. Tapi ya gunakanlah exchanger yang resmi saja. Ya benar gitu. Oke, kita lanjut ya. Fixed return keuntungan besar dalam waktu singkat. Nah tadi ini contoh yang ini. Nah, kemudian dulu ini ICO, initial coin offering dengan BTP 13. Nah, sekarang kan ICO udah mulai agak susah nih. Mulai agak susah dan mulai ditinggalkan orang juga, banyak orang yang sudah nggak percaya gitu ya. Dulu ngiklan mungkin ICO kalau teman-teman ada yang kulik-kulik, siapa tahu ada nama kita gitu ya di salah satu ICO. Masih. Itu benar gitu ya. Kita memang pernah bikin ICO dan memang itu bukan jalan yang terang dan untungnya kita nggak sempat sampai serius menjual itu waktu itu ya. Ya, nggak jadi. Kita sudah bikin white paper, websitenya kita beli juga, dan nama saya dan Mas Anton, tapi memang itu nggak berjalan. Dan dulu daripada nanti, ternyata Anton Dewantoro dan Diputro ini tempat terlibat, iya kita pernah terlibat dalam sebuah ikut project, tapi akhirnya tidak jadi jalan karena memang ya ternyata ada yang kurang pas di situ gitu kan ya. Jadi ICO itu ya ada memang yang kemudian koinnya ada, tapi kemudian ada yang scam dan ini memang 50-50. Tapi white papernya minimal teman-teman baca. Kalau memang meragukan ya teman-teman jangan masuk. Walaupun sekarang udah mulai ya mungkin ada lah 1-2 Mas di beberapa grup ICO ya, ada tawaran. Sekarang itu juga sudah banyak sertifikasi untuk project ICO. Jadi ada sertik semacam itu kan dia melakukan semacam audit. Jadi bener nggak nih smart kontraknya, apa aturan mainnya bagaimana gitu. Itu sudah mulai ada project-project yang bertujuan untuk memastikan keabsahan dari ICO gitu ya. Sudah mulai ada seperti itu. Kemudian juga kalau kita saraninnya daripada untuk pemain baru ya terutama daripada ngejar ICO, pakailah koin-koin yang sudah terdaftar di CoinMarketCap, itu ada ribuan. Ambil saja 100 teratas gitu ya, main di situ aja udah aman gitu. Udah. Ya betul itu. Oke, jadi ini beberapa pola yang kemudian ketemuan. Jadi saya temukan dalam nyoba tadi nyemplung, ketipu dan macam-macamnya. Jadi teman-teman kenali ini dan aku pas melihat rilis OJK yang menyebutkan Bitcoin atau cryptocurrency scam itu 3 atas ini Mas. Udah skemanya kayak gini. Oh perusahaannya kayak gini. Dan dia nggak masuk exchange resmi. Jadi main komunitas, ngajak ngumpul, kemudian yuk kita daftar nanti dapat fixed return sekian. Wah ini udah pasti nggak jelas gitu dah.
tipsnya gimana, Mas? Ya udah, tadi udah kita singgung. Betul. Kalau beli cryptocurrency gunakan dari exchange resmi. Di Indonesia ada 7 ya, kalau nggak salah ya. Kenapa? Sekarang ini ada 7 yang resmi Ya, di Indonesia. Ada 7 atau 8. Benar, aku ngitung sempat. Udah lebih banyak, Mas, dibanding kita pas pertama kali masuk. Bukalah Bapepti. Jadi di Bapepti itu ada daftar exchange yang sudah resmi terdaftar dan itu terpercaya. Memang sudah di audit berbagai standar. Tuh, ini saya bukan jualan, tapi salah satunya ada 7001 gitu ya. Terus juga ada 7017 mengenai keamanan cloud itu juga sudah dicek gitu. Terus itu bidangnya Mas Anton keuangannya gitu. Jadi kayak butuh sertifikasi pemerintah sudah benar-benar mengantisipasi. Dia juga perlu punya orang CISEP, Certified Information Security Professional. Jadi benar-benar dia punya orang yang khusus mengamati ini. Ya. Jadi 2017 itu baru 3 kan, Mas? VIP, Luno sama Thrift kan yang bisa transaksi. Sekarang udah banyak banget. Udah banyak. Oke. Sempat banyak banget gitu, tapi sekarang mungkin yang sudah resmi terdaftar itu kalau nggak salah 7 atau 8. Ini baru 2019 Bapepti ini saya ingat banget ikut rapat ke sana itu waktu saya masih dengan NEM gitu ya, ikut rapat ke sana Februari 2019 itu baru mulai diketatin gitu ya. Karena mulai banyak sih, mulai ada exchanger dari Solo, dari Jogja, dari Semarang mungkin juga sempat ada yang nggak jelas-jelas gitu Jakarta apalagi. Nah, mulai ditertibkan oleh Bapepti. Betul. Jadi itu ya teman-teman, kalau yang baru awal mau belajar cryptocurrency atau blockchain, karena gini ya, memang agak melompat sih Mas, mungkin beberapa juta orang yang daftar setahun terakhir itu agak melompat ya, mereka mungkin belum kenal teknologinya tapi dengar dapat cuan dari cryptocurrency, aku buka akun. Nah, kemudian mulai ditawarin macam-macamnya. Oke lah, teman-teman, intinya gini, kalau trading silahkan teman-teman kelola sendiri. Jangan pernah nitip dana ke orang lain. Itu tadi, kelola sendiri, resiko pegang-pegang sendiri gitu. Mau dijual cut loss, mau di hold berapa tahun, itu teman-teman yang pegang. Jangan pernah mempercayakan akunnya ke orang lain. Nah, sekarang skemanya banyak banget. Aku termasuk saat ini juga mempelajari skema baru, Mas. Ada staking, ada saving, ada swap, ada macam-macam nih sekarang. Juga ya, staking, apalagi tuh. Nah, itu aku juga masih terus mempelajari dan aku nggak cerita banyak soal itu, tapi ini yang pola scam yang kemudian dan masih beredar di Indonesia, masih nggak jauh-jauh dari ini tadi kok. Jadi hal-hal ini yang itu masih terjadi. Udahlah, pasti kalau ada yang nawarin kayak gini, member get member, dapat fixed return, untungannya gede dalam waktu singkat dan itu nggak ini bahkan nggak masuk akal. Teman-teman, udahlah jauh-jauh aja. Mending trading sendiri, beli sendiri, teman-teman ambil resikonya sendiri lah. Jangan nitipin dana ke orang lain. Itu aja pesan gue. Betul. Nah ya tadi. Aku nitipin dana nih, ceritanya nitipin ke orang lain dikemplang juga akhirnya kan. Karena takutnya teman-teman udah mulai ngerasain nih mungkin keuntungan kemarin sempat beli Doge, untung wah ternyata kripto tuh menguntungkan, terus ada tawaran dari orang, oh ini kripto juga, terus masuk ke situ ternyata itu black hole. Duitnya malah hilang kan itu ya. Gitu. Jadi ya dan ini ya sekarang exchange-nya juga mulai ramai ya, Indodax pun sekarang berapa tuh koinnya? Exchange pun juga mulai nggak sembarangan melisting kan ya, karena dari Bapepti juga ada ketentuan harus koin-koin apa saja yang boleh di listing di situ gitu, ada ketentuannya dari Bapepti. Jadi pemerintah kita tuh sudah sedemikian bagus untuk melindungi rakyatnya gitu ya dari tipuan-tipuan. Nah, kalau kita sampai ketipu berarti memang kita yang kurang belajar aja gitu kan. Betul. Nah, termasuk forum kita yang kita rekam kali ini ya, kita siaran malam hari ini itu bertujuan supaya teman-teman jangan mengulangi. Cukup Mas Dwi aja yang sudah tahu tapi sengaja membiarkan diri ketipu gitu. Iya, sampai 3 kali lagi. Sampai 3 kali. Boleh dibilang bodoh, boleh dibilang nekat sebenarnya. Tapi riset toh, ilmiah ya. Iya, jadi duit ya itu bukan duit gede, nggak sampai double digit lah, itu duit duit receh saat itu kan. Iya. Pas hitung lagi recehmu adalah bulananku ya Mas. Yang hilang itu sekarang udah mungkin berapa double digit ada kali Mas nilainya. Betul. Tapi ya itu resiko saat itu karena mempelajari teknologinya dan menarik blockchain ini. Kalau blockchain saya percaya ini teknologi masa depan. Jadi masih percaya ya, artinya dengan perkembangan masih Mas. DeFi, perkembangan swap, staking itu memang ya ini baru mulai tumbuhnya ya. Apa yang kita konsepkan. Ini mulai inilah tahapannya ini Mas. Kalau dulu kita kenal itu ada early adopter, ini udah mulai udah bukan itu tapi udah mulai awam pun ngerti dan tahu mempelajari. Oh ya, walaupun secara teknologinya memang rumit,
Bahkan tapi adopsi udah mulai ya. Ya adopsi sudah berjalan dengan lancar. Dengan baik, gitu. Ya mungkin pemerintah sih tetap keluar wanti-wanti resiko tinggi dan sebagainya, ya wajar, tapi kembalikan kepada masing-masing biar mereka yang duit mereka sendiri, bahkan mungkin tadi tradingnya udah nggak dituju resmi, mungkin ada beberapa udah ke ini exchanger luar negeri ya, cuma memang wanti-wanti saya kalau di exchanger luar negeri teman-teman ya siap aja dengan semua resikonya gitu loh. Kalau ada sengketa agak berbeda cerita dibandingkan exchanger lokal. Itu ada plus minusnya. Dan aku nyoba Mas di exchanger luar negeri juga aku ada akun dan aku ada dana juga. Lagi pelajari beberapa pola tadi yang hanya ada di sana kan, di lokal belum ada ya beberapa skema itu. Tapi ya, di lokal pun sekarang lumayan lengkap kok ya, kayak Indodax juga koinnya udah banyak sekali, banyak. juga banyak banget. Saya pintu belum nyoba, rekeningku belum nyoba, tapi rencana pengen nyoba gitu ya, pengen tak cobain semua itu. Nah di luar memang lebih lengkap, kayak Binance itu lengkap sekali, tapi Binance sih saya pribadi percaya itu memang exchange yang serius dan ya gede banget lah, too big to fail kalau Binance itu ya. Terus saya juga pakai Bittrex karena ya dari dulu sudah pakai gitu di luar negeri. Itu aja sih yang, jadi kalaupun nggak sampai ke luar negeri, dengan exchanger di lokal pun sudah bisa menjawab hampir semua kebutuhan, termasuk kebutuhan untuk staking, untuk DeFi itu jembatannya dari exchanger lokal sudah bisa. Gitu. Jadi yang lokal pun sudah bagus lah. Jadi jangan kayak waktu kasino cari jodoh itu harus maunya yang bule, terus maunya yang Jepang, itu ada judulnya. Ini orang lawas ini, orang lawas yang tahu. Jodoh boleh diatur, nah itu kan. Akhirnya Dono dapat orang Malaysia itu kalau nggak salah. Ya oke. Makanya kan jadi ada potensi besar dalam dunia ini, tapi ya banyak yang baru. Ya, ini tradingnya ngikut orang. Ya dulu saya trading juga ngikut orang juga. Betul. Saya kenal Mas Dwi juga karena pengen trading, pengen ngerti janiki apa toh. Terus pada ngumpul di mana lah. Kalau di Telegram ada namanya ini kok, dukun Bitcoin itu kan. Aku trading dulu caranya dia itu. Dan cuan. Ya. Tapi sekarang kan udah nggak aktif ya. Banyak lah sekarang yang ngajari trading, bahkan jual sinyal ya. Tapi scam-scaman ini mereda atau berubah bentuk aja Mas kalau menurut jenengan ini? Yang apa? Ya scam ini kan mereda atau berganti bentuk dibandingkan 2017. Oh enggak, polanya masih sama kok. Polanya sama ya. Polanya masih sama. Member get member, nawarin fixed return dan sebagainya itu. Tapi Kak, itu yang terjadi, enggak berubah dari zaman kuda gigit besi kayaknya. masih gitu semua. Ganti orang atau mungkin pelaku lama udah bebas penjara, dia melakukan hal lagi. Nanti sekian tahun di penjara bebas lagi, dia melakukan lagi. Nah, itu yang sering kejadian. Masalahnya ya, masih Bapak yang mau Ponzi Mafrodi itu kan gitu, si penjara keluar pun bikin lagi, dia nggak kapok. Iya, itu yang kejadian Mas, makanya. Dan yang lebih parahnya masih ada yang mau ditipu, itu aja. Betul. Padahal iya, dia jelas-jelas pernah di penjara dengan kasus itu, keluar dengan jual itu lagi laku gitu, si Mafrodi itu. Makanya itu yang agak mengenaskan lah. Makanya bisa intinya menceritakan tentang ini ya, jadi biar teman-teman jangan tertipu, bisa tahu polanya. Dan teman-teman harus terima kasih nih Mas Dwi ini, dia bersedia mengorbankan diri. Tapi sudah tahu bakal tertipu. Tadi memang gini, di cryptocurrency usahakan pakai uang dingin ya. Uang dingin. Nah ini juga dari beberapa. Di dalam freezer kulkas ditaruh di kutub utara. Ini gambarannya gitu. Super dingin. Jadi kalau hilang itu nggak jadi kepikiran gitu loh. Hampir semua narasumber, Mas Hadi, Mas Nur Arifin, terus kemarin Budiarto itu juga bilang pakai uang dingin. Terus pertama kenali resikonya dulu, baru mikir cuannya, gitu kan? Oh iya. Iya. Jadi Mas Dwi juga sama ini. Ini dari orang yang semua pemain lama pasti akan selalu menyarankan itu. Jadi aku tadi berani cerita kenapa aku hilang, yaitu uang dinginku segitu. Konsekuensinya nggak punya tabungan lagi. Cuma kan untuk daily activity aku masih bisa lah. Kebutuhan jalan-jalannya mungkin agak dikurangi. Tapi beras, gitu, seragam sekolah anak nggak terganggu gitu ya. Tapi kalau duit untuk pendidikan anak atau buat apa mungkin tabungan apa gitu yang teman-teman dana darurat, aku nggak rekomendasi untuk ditaruh di cryptocurrency. Jadi kenali resiko mungkin benar ya. Tadi aku 75% koreksi aku nggak jual. Sampai kita tunggu dan turun sampai 80%, ya wis tak diemin aja saat itu. Karena yakin naik, karena yang saat itu Bitcoin kan, Bitcoin pasti naik. Tapi kalau koin micin
Ya nggak tahu juga ya. Dan jangan lupa punya kerjaan lain, punya kegiatan lain supaya nggak kalau jatuh nggak ngenes gitu ya, nggak mikir gitu. Ya betul. Jadi sampai saat ini pun aku trading itu hanya di koin yang aku tahu teknologinya. Jadi kayak Ripple, SLM, Cardano, ada beberapa Ethereum, NEM tempatnya Mas Anton itu mungkin dulu lah sama di situ juga. Nah, aku pelajari teknologi dan aku hanya trading di situ. Kalau koin-koin lain yang ngasih gain cepat itu sampai sekarang kok aku nggak tertarik ya. Termasuk Doge pun aku nggak mau trading lagi. Ini apaan naiknya gini? Ya walaupun cuan-cuan gede, yakin itu nanti yang nambah. Ini katakanlah kemarin dari 100 naik ke 600, 600 ke 1000, 4000. Itu pada nambah posisi, naik lagi nih, oke aku jual dan sebagainya. Oke, berarti hanya efek Elon Musk saja ya? Ada koreksi. Jangan sampai nih, aku 1 juta jadi 2 juta cepat banget. US duit sertifikat tanah saat tak gedekan gitu. Masukin situ, siapa tahu naik. Habis itu bubble selesai, teman-teman nggak bisa bayar. Selesai. Walaupun ada sih teman di Surabaya itu gitu, berani jual apa-apa dan dilalah pas masuk pas badi gitu. Wah, ya itu pas bejo aja ya, itu. Ada posisi gitu. Aku tadi pakai duit peer to peer itu kan dalam posisi pas lagi momennya bullish, aku beli naik, minggu depan tak balikin duitnya. Dan ini sangat-sangat tidak disarankan nih. Tidak disarankan. Dana peer to peer. Tidak disarankan dan kalau teman-teman artinya walaupun aku hilang tuh aku masih punya ada gaji yang mungkin akan bisa balikin gitu sebenarnya resikonya itu semacam itu loh. Atau kan hanya pengen kalau posisi lagi nganggur nggak punya gaji. Nah, itu jangan. Ngambil dari pinjol terus dimasukkan. Nah, kemarin kan kejadian juga Mas. Di saham ada yang kayak gitu. Saham apa kemarin itu goreng naik pakai duit utangan habis itu rontok. Ini sama kripto. Ya. Jadi saham kripto sama aja sebenarnya. 2-3 kali lipat lebih kejam lah dari di saham Indonesia ya. Bantingannya nggak pakai alas lah gitu aja. Banting beneran. Jadi kalau saham tuh ya bantingan masih pakai apa kayak di tempat orang karate gitu ya orang. Ya ada sabuknya kan ada ini ada ARB lah. Di sini nggak ada ARB Mas. Dulu itu lucu sempat ada ini bikin petisi ada semacam ARB untuk kripto dibatasi 25% habis itu nggak bisa turun ya. Kagak bisa, kagak ada yang mau. Iya. Kan ini si Oscar di petisi saat itu pakai Chain 2 RG. Ayo dong 25% di stop, jangan boleh turun ya, nggak bisa. Habitnya kripto ya turun ya, naik turun. Tedemun kan istilahnya. Tapi bener loh, itu saya juga kalau lihat awareness itu kayak kemarin contohnya kayak di Mojok aja sudah si ikan cupangnya itu udah sampai alhamdulillah Doge itu demun, berarti kan media mainstream sudah menjadikan itu bahan tertawaan, berarti sudah sangat familiar dengan itu gitu. Iya. Dan itu kontroversinya nggak akan berubah juga Mas. Apakah ini scam atau enggak itu akan selalu ditanyakan. Ya karena akan ada sebagian orang yang memanfaatkan potensi ini untuk scam. Jadi aku setiap hari di Telegram itu dijapri orang-orang dari negara manapun apa. Ya tiba-tiba hello how are you gitu. Biasanya Mbak Ayu gitu kan. Cantik-cantik gitu. Report pam seketika dalam 1 detik lah gitu. Itu arahnya pasti mau mengajak tipu-tipu gitu. Invest naruh dana, dia muternya nanti dapat return-nya Pak Vivu gitulah. Nggak usah didengerin yang gitu-gitu. Teman-teman yakin pada diri sendiri, beli dan jual itu atas putusan diri sendiri. Itu aja sih Mas Anton, kayaknya terima kasih pada Mas Dwi ini yang bersedia riset gitu dengan segala risikonya dengan pasang badan di situ. Jadi semoga teman-teman tidak mengulangi gitu ya, masuk ke jalan yang terang. Itu sekarang jalan kripto sudah terang banget kok. Regulasinya sudah jelas, komunitasnya jelas, dan hampir semua bisa dilakukan di Indonesia gitu, jadi nggak perlu ke luar negeri, dan pemerintah pun posisinya sudah mendukung. Bahkan sebelum pandemi itu Pak Jokowi sempat bilang itu adalah peluang. Itu waktu dia di UI itu pas persis sebelum pandemi itu. Mungkin karena pandemi terus lupa itu urusannya banyak sekarang kan. Jangan lupa ada isunya kan ini pemerintah mau bikin bursa khusus kripto kan. Itu isu yang lagi ngamati juga mau kayak gimana. Itu mungkin bisa kita bahas di berikutnya nih. Kenapa harus ada lagi bursa kripto dari pemerintah padahal sudah ada exchanger itu gitu ya. Bisa nanti kalau Mas Dwi masih berkenan kan ya nanti kapan-kapan share lagi.
Saya kalau sudah ada bursanya aja kita ngobrol itu ya. Cocok. Sebenarnya Gitu. ada satu clue sih, ada satu clue. Ada satu clue ya, tapi nanti kita lihat dulu perkembangannya gimana. Kita bahas nanti. Ada potensi pajaknya juga. Kan ini udah wacana nih, kripto mau dipajaki juga. Ini yang bikin kemarin rame terlihat. Ya cuma aku ngamati aja sih. Diamati dulu, nanti kalau sudah kelihatan bentuknya kita bahas. Ya wis. Paling di exchanger diminta NPWP-nya. Gitu. Oke. Siap. Terima kasih, menarik sekali tips-tips dari Mas Dwi, pelaku sejarah, pelaku pasar, bersedia mengorbankan diri gitu ya. Nanti mudah-mudahan kita bisa share bareng lagi Mas Dwi ya. Terima kasih sekali. Salam buat seluruh warga Semarang di situ. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa. Saya belum ke Jakarta lagi atau ke Ciputat lagi, dulu saya di Ciputat juga kan. Sama kita deketan. Tahun vakum lah. Moga-moga kalau gitu. Terima kasih. Sampai jumpa.